Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Ada yang bisa dibanting, Mbak Kok dibanting sih? Eh, Yang dibantu, ya, selamat dibantu. pagi. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam juga. Piye? Bisa nggak gini? eh itu apa namanya itu teman saya dia tanya, suruh saya tanya. Dia status dia itu single masuk Hong Kong. Terus dia bilang apa itu namanya pernikahannya itu online gitu. Terus? Pernikahannya dia online. Terus dia bilang cerainya itu dia yang ngurusnya itu yang di Indo. Sekarang dia mau menikah dengan orang sini, warga Hong Kong. Itu ada kendala dengan visa nggak kalau mau buat ngajuin visanya gitu? Nggak ada lah. Sekarang Apa informasinya saya itu harus jelas, Mbak. Kalau sampai suruh oh nanyain, terus gini, nikah online. Nikah online iya nggak ada masalah, tapi dokumennya ada apa enggak gitu. ya justru itu dia tanya karena dokumennya tuh dari pihak keluarga udah ada, bahkan cerainya juga pihak keluarga yang ngurus gitu. Nah, kalau suratnya semuanya sudah ada ya nggak ada masalah. Apa nggak kelihatan di Hong Kong kayak gitu tentang kayak ngajuin visa apa gimana gitu? Duh, nggak kelihatan bagaimana gini loh. Dia masuk kan belum menikah, terus dia Iya, menikah, ya kan? Terus ada iya. datanya semuanya. Ya sekarang saya tanya sama dia, dia mau jujur nunjukin sertifikat nikahnya dia semua atau tahu-tahu surat izin keluarga saja. Jadi nggak Dia ada bilang surat nikah, nggak ada surat cerai. Makanya karena yang ngomong bukan dirinya sendiri, iya. ya aku takut informasinya itu dismiss gitu loh. Saya gini loh Mbak, sekarang itu kadang-kadang orang infoin sesuatu kan, sebenarnya infonya itu 80. Tapi bisa jadi info sampai ke saya jadi 90, jadi 100. Atau kadang jadi infonya 50. Jadi orang ketiga kalau yang ngomong, nah kenapa nggak mau nanya sendiri atau ngomong sendiri gitu? Halo? Mungkin dia bilang katanya malu kayak gitu. Jadi dia suruh sekalian aku tanya kayak gitu. Lah kalau dia malu terus urusannya dia nggak ngerti terus piye? Lebih baik nggak ngerti dalam kemaluan atau nggak paham dalam kemaluan gitu loh. Jadi Hong Kong ini sangat apa ya? Nek bilang sangat mudah sekali ya. Ketika kita jujur apa adanya semuanya itu ya aman. Tapi kalau ada Dia kan sesuatu yang kita tutupi ya repot. dia bilang gini, dia bilang sekarang kan dia mau nikah, cuman dia ngambil status single gitu. Ya nggak apa-apa Karena dicoba dia aja. cuman dia takutnya visanya tentang visanya itu bagaimana kayak Ya gitu. kalau takut ya jangan dilakukan, Mbak. Piye toh? Mau Gitu. melakukan tapi takut. Ya kalau tahu takut, ya otomatis bikin surat statusnya cerai no. Nah, Biar nggak takut. Kan karena takut dia bohong. nah, Dan kalau ketahuan itu fatal akibatnya. jadi gini, ini Gitu. saya cerita ya. Ini Iya. supaya sampean bisa ngambil pelajaran. Jadi gini, ada orang Filipin itu dia sudah menikah di Filipina. Kemudian dia menikah di Hong Kong ya, dengan statusnya Hmm. single. Ini pernah terjadi kejadian itu. Nah, Hmm. suaminya yang di Indonesia tahu kalau dia menikah di Hong Kong. Dia nyamperin. Terus dia menunjukkan bukti-bukti bahwa orang tersebut itu sudah menikah dengan dirinya. Kena penjara, Mbak. Itu Hmm. satu. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat dia menikah dengan calon suaminya yang lama, terus sekarang mau menikah yang baru, calon suaminya yang lama nanti bakalan nuntut, bakalan ketahuan apa enggak? Dia bilang sudah keluar surat cerainya itu Nah, yang dari
yang Enggak. pokoknya pihak keluarga itu yang ngurus kayak gitu. Oke, kalau sudah keluar cerainya, ya kalau mau hati tenang dan aman sentosa, ya libatkan surat cerai itu. Gitu loh. Tapi kalau Oh, dia oh, maunya kucing-kucingan, nggak ketahuan dulu pernah menikah di Indonesia, ya dijalanin aja. Ya nggak usah pakai surat cerai, tapi pakai surat izin orang tua saja. Tapi resiko kan iya. yang nanggung penumpang, bukan saya. Oh, tapi itu apa surat statusnya single itu dia udah dibuatkan oleh pihak keluarganya juga kayak gitu. Ya wes, intinya, Jalanin aja lah Mbak, intinya wis. gini, kalau kalau berani jangan tak nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Oh, Nah, itu aja prinsipnya. Karena didiskusikan model apapun, Karena maju mundur itu tetap nggak Heeh, nemu titik jawabannya terang. jawabannya saya harus membenarkan. Jawabannya bukan minta jawaban, tapi minta dibenarkan dengan sesuatu yang dia pilih. Nggak bisa begitu kan, kayak gitu. Saya selalu bilang. Jadi pilihan semuanya kembali ke diri masing-masing, ya kan? Kalau mau jujur, ya lampirkan surat cerai dan semuanya. Tapi kalau mau disembunyiin atau tidak mau ditunjukin ke orang, ya nggak apa-apa, surat surat izin orang tua aja, single aja, nggak ada masalah. Jadi resiko ditanggung penumpang, bukan kita. Masalahnya itu apa? Kenapa kok dia nggak mau daftar ke merit register dan apply visa itu dengan status yang janda, itu alasannya apa? alasannya itu karena dia kan sekarang dia kan kosongan apply visa apa itu paper kayak OS, gitu. paper. Iya, Terus, terus dia itu kenal sama orang sini. Nah terus itu dia udah dia ngomong tanya, sama calon suaminya kalau dia belum pernah menikah gitu. iya, Walah, alah, terus dia tanya alah. teman-teman, dia udah pernah nikah online gitu. Terus dia bilang ya di kayak pihak keluarga itu udah beres lah kayak surat cerainya kayak gitu. Terus Ini dua yang ditipu loh ya. Satu calon suami, dua pihak imigrasi. Nah, ini adalah kenapa, intinya gini loh Mbak. Berbohong itu kita nggak akan tenang Gini, gitu loh. gini. Udah, kita itu membicarain orang. Ya wes, oke, Ya, kita Mbak nggak E, mau Mbak E, nambah-nambahin untuk yang belum. Mbak E itu kan nanyakan buat temennya. Oke, jadi gini, nggak apa-apa dia mau berbohong. Sekarang paper yang bisa dapat KTP juga banyak, nggak ada masalah. OS jadi KTP ya bisa. Yang penting suaminya support. Wes, sekarang saya cuman ngomong, dia sukanya apa, dia senengnya apa, suruh milih mana yang suka. Yang penting uh, hal buruknya kan kita sudah menyampaikan di depan, ya kan? dia kan tanya sama aku, tanya teman-temannya bagaimana katanya kayak gitu. Terus kata teman-temannya itu juga dia bilang harus ngikut paspor sama KTP yang di Hong Kong ya waktu dia masuk kayak gitu. Enggak lah, kalau saya Jadi ngomongnya Sik enggak. Sik Enggak, dengerin dia dulu. ngomong bilang temannya enggak Enggak, sik toh. dengerin dia ngomong dulu. Terus gimana, Mbak? terus kata temennya itu kalau seandainya dia jujur dia udah nikah ataupun cerai itu ribet urusannya katanya kayak gitu karena paspornya itu single kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya terus lanjut. Terus jadinya dia mau ngikut Ya terus single. dia iya kayak gitu Nggak apa-apa. karena dia juga nggak mau ribet ibaratnya kalau apa itu kayak KTP nggak sama itu bisa dirubah, kalau paspor sama surat cerai itu susah kadang ditolak gitu, nikah juga dia takutnya gitu. Nah, oke. Berarti dia nggak pernah ngobrol sama saya. Jadi kalau sampean sering lihat postingan saya juga di Facebook posting beberapa orang yang menikah. Itu salah 2, salah 3, salah 4 yang memang nggak ada masalah dengan data. Awalnya itu, masalah tapi sekarang udah nggak ada masalah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kembali lagi, Terus orang percaya sama kita itu, saya tidak menyuruh orang harus percaya sama saya kan. Tapi ketika orang iya itu mempercayakan segala sesuatunya dengan saya akan berusaha untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi gini, tapi kenapa? tapi itu dia bilang mas terkendala nggak ada kalau seandainya buat visanya itu?
Ya kalau datanya Kalau dia ketahuan ya terkendala lah, Mbak. kalau sik Tafuyan, kalau datanya nggak sama, KTP-nya dia Hong Kong dan KTP Indonesianya nggak sama, ya terkendala gitu loh. Tapi kalau dia Oh. makanya kan dia mau nikah, kalau surat nikah itu yang dibutuhkan kan cuman surat single sama surat janda. Kalau dia memilih surat Hmm. single ya nggak apa-apa surat singlenya. Lah kalau untuk dependent visanya, nah itu baru dibutuhkan KTP, KK, akte, surat janda atau surat izin orang tua. Yang dibutuhkan 4 itu, Mbak. Jadi Hmm. intinya semua data harus sama KTP sama paspor Hong Kong. Lah kan saya nggak ngerti KTP-nya temennya itu sama apa tidak. Kan itu ceritanya. Kalau KTP itu sama dia, aku udah lihat dia itu sama gitu, KTP, sama KK, KTP Hong akte Kong. semuanya sama. Iya, sama. Nah, ya udah nggak Tanggal masalah. lahir apa semua kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau ribet, dia memilih untuk mengeluarkan singlenya, ya nggak apa-apa. Silahkan pakai single aja. Gitu aja. Gak usah Ya, bingung gitu loh. Gak usah bingung. Nek takut ya mundur. Tapi nek berani ya maju. Gitu aja tuh. yang di yang dia pikirkan itu apa bisa kelihatan apa enggak kayak gitu loh. Ya itu imigrasi yang tahu. Nanyanya nggak ke saya, Mbak. Nanyanya nggak ke Aku saya. jadi Heeh. Kalau 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 pemikiran saya, ya kalau ketahuan ya dia udah paper terus bohongi imigrasi. Nah, itu keren. Dua. Tapi kalau nggak ketahuan ya jalan. Gitu aja. gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi pertimbangkan aja dia mau jujur atau mau enggak. Itu kembali resikonya bukan di saya. Kalau tanya ketahuan nggak sama imigrasi atau tidak, lah itu bertanyanya ke saya ya mbak. Sedangkan saya ini bukan pegawai imigrasi ya. Bener nggak? Bingung nggak aku Iya, jawabnya kira-kira? Kalau tanyanya ketahuan atau tidak. Bisa dipahami nggak Samen? Kalimat saya. iya bisa. Jadi jangan kadang-kadang teman-teman itu menanyakan sesuatu yang di luar batas kemampuan saya. Artinya saya hanya memberikan gambaran bisanya, bukan jawaban tapi gambaran. Kalau seandainya ketahuan resikonya bagaimana, kalau enggak resikonya seperti apa, gambaran saya hanya itu. Tapi kalau masa tahu dan tidaknya, itu dapure imigrasi mbak, yang paham. Tapi kalau surat cerai dipalsukan, itu imigrasi bisa tahu. Maksudnya gimana itu? Kan di surat cerai itu kan ada nomor tuh mbak. Di cerai, surat cerai itu kan ada nomor. Saman tahu nggak? Kalau saman nggak buka dan nggak tahu surat cerai, saman nggak tahu. Di surat Aku cerai nggak itu tahu. ada nomor, ya kan? Nah, ketika nomor dia diketik di aplikasi Marriage yang Indonesia sekarang sudah ada, itu dia akan muncul. Kalau dia nggak muncul, nah itu palsu. Dia tahu. Jadi keabsahan Gitu. surat cerainya itu imigrasi tahu. Oh. Nah Keabsahan. terus kalau seandainya itu tentang temanku itu gimana? Lah kan temennya sampean tadi tidak melampirkan surat cerai, kan single. Iya, Jadi surat izin orang status tua. status singlenya juga dari apa itu keluarganya itu udah dibuatin juga, Ya nggak dibilang belum apa-apa, ya dikirim. sudah. Ya sudah, jalanin aja yang itu kalau dia mau itu. Kalau dia nggak mau tahu bahwa di masa lalunya dia pernah menikah, nggak apa-apa. Nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya loh ya. Kan karena dia kan di Hong Kong tuh kan 2000 berapa itu 2014-an kayak gitu. Terus dia nikah online-nya itu udah kayak 2015 atau 2016-an kayak gitu, nikah online kayak gitu. Terus apa dia bilang katanya yang ngurus itu di Indo gitu bisa juga. Jadi udah tahu-tahu udah surat cerai itu udah keluar kayak gitu. Nah iya, sekarang kan maunya dia kan bertanya
kalau dia pakai single, apakah nanti pernikahan di Indonesianya diketahui atau tidak? Kan pertanyaannya itu toh, bener nggak? Iya, benar. Heeh. Yang dia tanya itu. Nah, selama imigrasi nggak melihat surat cerai, surat cerainya nggak terlihat sama imigrasi dan nggak ada nomornya, ya bisa dipastikan dia tidak bisa mengidentifikasi data. Itu ketahuannya Oh, nanti kalau kalau suami lamanya itu tahu kalau istrinya nikah di Hong Kong dan dia nyamperin ke Hong Kong, terus lapor ke imigrasi. itu yang bahayanya Itu ya. baru ketahuan kalau dia bisa Oh, dan mampu menunjukkan. Tapi karena surat oh. cerainya udah keluar, ya dia kan nggak bisa ngutak-atik. Dia udah kalau kalau nggak salah sih, ya aku lihat itu apa? Kayak kan udah sama aku kan baru sama aku kan masuk PT-nya bareng gitu. Ya mungkin 9 tahunan lah karena dia nggak pulang-pulang mah kayak gitu. Loh, iya nggak apa-apa Sekarang Mbak. udah Kan saya menceritakan resiko saja. Kalau dia sudah iya siap ya. dengan resiko ya tinggal diambil keputusannya. Gitu loh. Imigrasi itu Oh, kalau tidak data kita sodorkan, maka dia tidak akan cari-cari. Karena sistemnya pasti oh, berbeda. oh, Masuk ke ke data atau dokumen pribadi individu ketika itu tidak kita sodorkan, maka dia untuk mencarinya itu kecuali loh ya. Dia mm, buronan internasional mencuri berapa miliar. Nah, dia kan nggak buronan ya. internasional, jadi nggak terlalu banyak masalah. Oh, Kan. tapi nggak terkendala dengan visa juga ya kayak gitu. Nah, kalau Tapi sekali lagi kalau urusan visa karena posisinya dia paper, ya pastinya ya nunggu sampai 3 tahun atau 4 tahun atau lima iya iya tahun. iya dia tahu dari temen-temennya kayak gitu. Ya, karena sekarang sekarang Hong Kong ini juga agak lain. Paper-paper ini juga sudah mulai bisa dapat visa Oh, dependent tergantung oh, supportnya. Nah, suaminya, kalau suaminya semua dia baik-baik, nggak ada utang, penghasilannya ada, semuanya kelar, beres, ya kemungkinan ada, cuman waktunya agak panjang. Saya kemarin juga, hmm, saya kemarin juga menemuin 3 kalau enggak 4, akhirnya dari paper dia juga mendapatkan visa dependent, tapi nunggunya oh, agak lama. oh. Nah, tapi kalau Kalau gitu, bisa punya anak lebih cepat. aduh, kalau gitu sekalian tanya aku gimana ya waktu aku kirim surat itu ke masnya itu apa-apa sih? Aku nggak paham loh mas, karena bahasa Inggrisnya kurang paham saya. Ya kan ada Google Translate, Mbak. Sampean tinggal di Ini HP, mbaknya sendiri ada teman. di HP di Google Translate cepet langsung sampean bilang, Oh, sampean cek di Google Translate itu sampean foto cepret gitu kan, itu keluar bahasa Indonesia. Iya oh, pakai Google Translate Mbak, nggak apa-apa. Nggak usah kita bilang itu mbaknya atau temennya. Intinya dia cerita itu kita terima aja gitu loh. Kita pikirannya udah lurus aja. Dia cerita temennya ya temennya. Mbaknya ceritanya diri iya ya. sendiri ya cerita dirinya sendiri gitu loh Fuyan. Kita itu Hmm, jawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan gitu. Nggak usah iya, menduga-duga. kalau kalau sekarang kalau udah temennya, maksudnya udah saya udah tanya ya nanti saya tinggal ngasih tahu dia aja udah gitu. Nggak Tinggal apa-apa Mbak, masalah nggak apa-apa. saya, iya tinggal masalah saya gimana, maksudnya gimana saya itu kayak sekarang aku juga lagi ngurus visa masalahnya juga. Bagus. Sekarang banyak kok orang yang nggak punya paspor, kemudian menikah sama orang Hong Kong, menikahnya sudah selesai, nunggu visanya, dia dikasih kok sama imigrasi. Kamu bikin no paspor, nanti kamu tak bikinin dependent visanya. Ada yang kayak gitu kok. Oh gitu. Kita kemarin ada informasi, nggak ada Iya aku masalah. juga tanya ke itu KJRI itu waktu aku mau apa itu mau translate bahasa ke Inggris itu kan dia bilang harus pakai yang resmi kan itu paspornya, sedangkan paspor saya kebawa ke Indo gitu waktu packing, waktu kirim barang itu, makanya aku nunggu loh kayak gitu. Ya Ya nggak, kalau ada yang bisa ya saya minta tolong orang dulu kayak gitu, nggak ada paspor masalah kalau sama belakangan saya. so Yang saya kalau kayak sama gitu. saya scan-nya aja, kasih ke saya itu kelar translatean. Oh, Dokumennya ya sampai udah scan nanti. kirim ke saya dalam bentuk PDF, bisa, nggak ada masalah. Aduh, saya nggak paham dengan PDF. Paling saya foto itu bisa nggak lo?
Kalau PDF di Mbak, PDF sampean ke tempat fotokopi Mbak. Karena lembaga ah, translatean itu resmi Mbak. Lembaga translate itu oh, resmi. Jadi bukan di oh, foto-foto. Kalau di foto digedein itu ndak bisa. Scan oh, oh, PDF. Sampean meng. datang ke fotokopi, bilang aja dokumen ini saya scan, masukkan ke WA ini. Dia bisa. Oh iya ya, oh iya ya. Nggak terlalu sulit. Aku heran ngomong sama semuanya orang bilang PDF itu pada nggak ngerti. Ini dunia sudah modern loh Mbak. Dokumen itu Udah zaman, udah tua zaman zaman dulu jadi nggak tahu. Dokumen itu sekarang bahkan KTP kita, KK kita, akte kita semuanya itu kalau bisa di-scan, disimpan di PDF. Jadi sewaktu-waktu fisiknya hilang, scan-nya itu kan ada, bisa jadi bukti. Oh gitu ya. Sekarang itu data sudah data digital, Mbak. Makanya proses Hongkong semuanya bahkan imigrasi itu semuanya sebenarnya by scan aja bisa. Saya memperpanjang visa saya, posisi saya di Indonesia itu juga bisa. Hongkong itu sudah jauh lebih canggih, Mbak, dibandingkan negara kita. Aku nggak mau nyebut negaranya aja. Iya, Nggak enak. nggak, saya juga nggak paham, kurang paham banget gitu. Makanya Makanya, pusing nyari-nyari, makanya sampean nyari-nyari harus orang. bertanya, bertanya yang baik. Bertanya, saya akan jawab yang baik dan yang setahu saya. Kan Hmm, kayak gitu tuh. Bisa dipahami. bisa. Ada Ya lagi? udahlah Mas, Ada nggak lagi. ada lah, Cukup. cuma di itu doang. Saya juga cuma tanya itu doang. Oke. Kalau ada yang kurang jelas lagi boleh ditanya lagi. Monggo. Iya. Oke? Oke, makasih ya Mas. Siap, yo. Makasih. Oke. Siapa itu Mbak? Ya, Mbak ya. oke. Iya, Yo, bye-bye. bye bye. Wah, cross tinggi ya. 93, Bro. Iya, Gusti ini. Oke, teman-teman semuanya, terkendala terhadap data dan semuanya. Oke, mari kita diskusi. Tempat diskusinya orang-orang yang bulat tentang dokumen. Nggak ada masalah ya. Namanya diskusi, namanya ngobrol, namanya cerita. Boleh kita berbagi informasi. Saya orangnya nggak pelit. Siapapun teman-teman, mau OS, mau paper, mau apapun, saya nggak melihat latar belakang itu. Yang saya lihat adalah sebuah permasalahan, bagaimana permasalahan itu bisa diurai sehingga tidak menemui jalan buntu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.